Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya boleh kembali di Surabaya pagi hari ini. Saya merasa berada di rumah sendiri dan saya percaya bahwa setiap kita pasti akan mengalami dan diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara pagi hari ini siap untuk diajar kebenaran firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Nah, berikan saudaraku high five sama kiri kanan, bilang seperti saya mau diajar firman Tuhan. Bilang seperti itu. Amin. Saudara yang kekasih, pagi hari ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu pengajaran tentang kisah dua orang raja. Dua orang raja yang menurut saya sangat terkenal di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena yang satu ini adalah raja pertamanya orang Israel. Dan yang berikutnya adalah penggantinya raja pertama itu. Dan tentang saudaraku, dua raja ini ada satu paradoks yang berbeda dalam kehidupannya. Dan saya meyakini pagi hari ini akan jadi berkat buat kita semua kalau kita mempelajari tentang kehidupan dua pribadi orang raja ini. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kebenaran firman Tuhan berikut ini. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 di situ dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan apa saudaraku? Segala kehendakku. Nah saudara coba perhatikan, kalau saudara lihat di sini dikatakan ada kata disingkirkan. Ini merupakan kata yang menurut saya kurang enak untuk ditulis dalam sebuah Alkitab. Kenapa harus Saul disingkirkan dulu saudaraku di dalam ayat ini disebutkan? Karena ada satu hal yang menurut saya parah, sehingga harus disampaikan bahwa Saul disingkirkan. Dan digantikan dengan seorang yang punya dijelaskan di situ bahwa orang yang menggantikan Saul ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dengan kata lain saudara, Saul tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga Saul disingkirkan. Kurang enak ya saudara. Kalau turun tahta karena selesai masa bakti, enak, tapi kalau disingkirkan, kata disingkirkan itu sepertinya seolah-olah kayaknya belum selesai tuntas, tetapi dengan terpaksa harus diturunkan dengan paksa oleh kuasa yang, maksud saya kuasa yang di atas segala-galanya. Dan tentang Daud di sini dikatakan ada satu predikat yang luar biasa yang disampaikan, diucapkan oleh Tuhan sendiri tentang Daud. Tuhan menemukan seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah saudara, mari kita pelajari bersama pagi hari ini, amin. Tentang dua orang raja, dua orang yang sangat bertolak belakang menurut saya yang kita bisa pelajari. Yang pertama saudaraku, poin pertama yang bisa kita pelajari dua orang raja ini dari Saul dan tentang Daud adalah ternyata kerendahan hati menghasilkan pertobatan yang sejati. Mari kita katakan bersama-sama 3-4. Kerendahan hati menghasilkan apa? Pertobatan yang sejati. Nah saudaraku, satu kali di dalam kisah disebutkan saudaraku, Saul dan Daud sama-sama melakukan dosa. Dua orang ini bukanlah dua orang yang sempurna. Sama seperti kita semua di tempat ini, gak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Saul melakukan kesalahan, Saul melakukan dosa. Tetapi Daud juga melakukan dosa dan kesalahan saudaraku. Dan menurut hemat saya, kalau kita mempelajari apa yang disampaikan di dalam Alkitab, ini menurut hemat saya saudaraku ya. Antara kesalahannya Saul dan kesalahan yang diperbuat oleh Daud, itu menurut saya Daud jauh lebih parah daripada kesalahannya Saul. Saul itu saudaraku awal mulanya kesalahannya hanya karena dia tidak cukup sabar menunggu kedatangan Samuel untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Sehingga dia mengambil alih saudaraku tanggung jawab dan tugas itu, tugas imam, untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan karena kesalahan itulah saudaraku, Samuel menegur dan mengatakan saudaraku dikatakan engkau telah berbuat hal yang bodoh dan melukai hati Tuhan karena tidak taat. Tetapi apa responnya saudara? Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 30 ini. Tetapi Saul mengatakan, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang
di hadapan tua-tua bangsaku dan di hadapan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saudara ngaku kesalahan. Saul ngaku sih kesalahan. Tapi apa saudara? Tapi ada syaratnya. Dan ada alasannya. Tapi, pakai tapi saudara. Aku berdosa, aku bersalah. Tapi tunjukkanlah juga hormatmu. Di hadapan tua-tua bangsaku dan di hadapan semua orang Israel. Dia lebih peduli terhadap reputasi dirinya dan harga dirinya saudara. Daripada kesalahannya dia di hadapan Tuhan jauh lebih besar di hadapan Tuhan. Dan dia jauh lebih penting untuk saudaraku menyelamatkan dirinya di hadapan mata bangsanya daripada apa yang dipandang oleh Tuhan terhadap dia. Dan setelah itu saudara gak selesai sampai di situ loh. Dia kasih alasan dan dia kasih iming-iming saudara. Dia bilang tapi tunjukkanlah hormatmu maka katanya aku akan menyembah Tuhan Allahmu. Kadang-kadang saudaraku kita ini juga sering bikin syarat kan sama Tuhan. Kita berbuat salah dosa tapi kita kasih alasan sama Tuhan. Justification. Hanya untuk supaya kita gak terlalu kelihatan welee bahasa Surabaya. Dan kita kasih sedikit iming-iming sama Tuhan. Kalau kita dipulihkan, kalau kita diberkati, kita ini maka katanya. Aku akan lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Aku akan lebih begini, aku lebih begini. Tuhan gak butuh itu saudara. Tuhan butuh pertobatan yang sejati. Dan ternyata saudaraku pertobatan sejati itu hanya terjadi kalau kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Beda dengan responnya Daud saudara. Daud ini kalau di ruangan ini atau di antara saudara ada penegak hukum atau ada aparat yang tahu tentang hukum. Daud ini punya kesalahannya jauh lebih mengerikan daripada Saul. Karena Daud ini berzina, ngambil istri orang, ditidurin. Dan setelah ketangguhan istrinya hamil saudaraku. Dia bikin apa? Pembunuhan berencana. Sengaja suaminya dibawa pulang. Suruh tidur sama istrinya supaya kalau hamil gak ketangguhan bahwa dia yang tidurin saudara. Tapi kok rencananya gak seperti yang dia harapkan. Suaminya gak mau pulang ke rumah karena gak mau tidur sama istrinya. Akhirnya saudara dia dengan otoritasnya sebagai raja. Ditaruhnya lah saudaraku di medan pertempuran di garis yang paling depan. Dengan apa? Dengan tujuan supaya dia mati di medan pertempuran. Purposely, niat dengan sungguh saudara. Dan kalau saudara tahu tentang pembunuhan berencana ini hukumannya saudaraku adalah hukuman mati. Ini mengerikan sekali, ini bukan kejahatan yang biasa tapi kejahatan extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Coba saudara bayangkan, kalau saudara timbang-timbang kesalahannya Saul sama kesalahannya Daud lebih parah mana? Lebih parah Daud. Tapi apa yang bisa membuat kenapa Tuhan bisa berkata tentang Daud? Aku menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Gak masuk akal kalau dinilai dari kesalahannya. Tapi saudara baca, lihat responnya. Look, Daud berkata kepada Nathan waktu Nathan datang menegur dia. Waktu Nathan berkata, kamulah orangnya, kamu orangnya yang telah berdosa. Dan detik itu pula Daud mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Aku sudah berdosa kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Titik, tidak ada koma. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata alasan. Dia hanya mengaku, I have sinned Lord. Saya berdosa Tuhan. I'm sinful person. Lihat responnya saudara. Perbedaannya yang satu pakai tapi, pakai alasan. Yang satu gak pakai alasan. Titik. Dia bilang aku berdosa Tuhan. That's it. Dan karena itulah saudaraku. Tuhan menemukan Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dosa ya dosa. Gak pakai alasan. Ngaku ya ngaku.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang raja yang punya kerendahan hati. Dia jauh lebih peduli reputasinya dia di hadapan Tuhan daripada reputasi dia di hadapan manusia. Saudara bisa tampil baik di hadapan banyak orang. Tapi kalau saudara tidak melakukan perbuatan yang baik di mata Tuhan, maka percuma. Firman Tuhan berkata semua perbuatan baikmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Mengerikan dan menajiskan Tuhan. Nah saudaraku, itu pengakuan. Nah saya mau cerita sedikit saudara. Ini ceritanya agak sedikit silly ya. Tapi saya mau cerita. Saya pikir cerita ini nih mungkin cuma ada di Jemaat Surabaya kayaknya. Tapi ternyata terjadi juga di jemaat saya di Singapura. Jadi satu kali saudara ada seorang jemaat saya, telepon saya, dia bilang begini. Guan, kamu pernah dapat tiket enggak? Tiket apa Pak? Tiket speeding. Saudara tahu speeding? Naik mobil itu loh. Kalau kecepatannya melebihi dari yang seharusnya di jalan, lalu kena tilang itu. Nah, kena tilang. Ada polisi di sini tiba-tiba muncul kata tilang. Kena tilang saudara. Saya bilang, waduh saudara, pendeta ditanya kayak gitu agak malu ngaku ya saudara. Saya jawab dengan jujur agak malu, saya tone-nya turun, saya bilang ya saya pernah sih Pak, saya ngelewat speeding. Loh enggak, tapi kamu sampai dikirimin surat enggak ke pengadilan? Wah langsung saya bilang, loh saya enggak pernah Pak, itu Pak, sungguhan saya enggak pernah. Karena memang enggak pernah saudara. Saya bilang, nah saya ini dikirimin surat pengadilan. Gimana ya Pak, kata dia. Gimana ya Guan, kata dia. Saya enggak pernah ini, saya juga enggak pernah Pak, bilang gitu. Nah, saudara tahu kalau sudah sampai ke pengadilan tuh artinya lewat batas limitnya tuh udah soro bahasa Surabayanya. Ternyata seharusnya di jalan itu maksimum 60 kilo saudaraku. Dia lewat over 50 kilometer. Jadi saudara bisa bayangkan 110 kilometer per jam dia jalan. Nah saya tanya sama dia, loh Pak, karena saya ini kenal betul temperamennya, karakternya, saya pernah sering kali pergi sama dia, bersama-sama dia yang setir saudara, saya tahu dia tuh orang bukan yang ngebut-ngebutan saudara. Enggak seperti kayak preman kayak saya. Enggak, nyetirnya tuh halus gitu saudara. Jadi saya beraniin diri, Pak, Bapak bisa nyetir sengebut itu kenapa? Nah kalau tadi pendetanya yang malu toh jujur, kali ini dia yang malu, ya itulah saya ini malu ceritanya bilang itu. Loh kenapa Pak? Bapak kebelet tah? Oh bukan, saya enggak kebelet katanya. Jadi gini ceritanya, aku ini pergi sama istriku ke mall. Kita jalan-jalan terus kita pisahan karena dia mau pergi kemana-mana banyak urusannya. Aku bilang aku ke sana ya, ke satu tempat. Udah gitu selesai urusannya dia langsung ke parkiran, dia nyetir saudaraku, nyalain starter, dia pulang dengan damai sejahtera saudara. Tiba-tiba di tengah perjalanan udah mau deket nyampe rumah saudaraku, teleponnya berdering. Pap, where are you? Langsung pucet langsung dia saudara. Dia bilang, tunggu, nanti saya ke sana. Kita udah janjian kan di cafe ini katanya. Ya nanti aku ke sana. Langsung saudara putar balik dan semua kemampuan F1-nya digunakan di saat itu juga. Putar balik langsung tancap gas sama saudara, jemput istrinya yang ketinggalan di mall saudara. Saya nggak tahu saudara pernah nggak kayak begitu. Kalau pernah kayak begitu saudaraku perlu penyembahan 12 jam saudara. Kalau belanjaan ketinggalan gampang saudara. Tapi kalau istri ketinggalan di mall saudaraku bersiaplah untuk bikin tenda di depan rumahmu. Putar balik dia tancap gas saudara. Dia balik jemput istrinya. Ya ketangguhan juga. Setelah itu ya jadi bercandaan kita semua saudara. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan istrimu di mall. Lupa ketinggalan. Nah lanjut ke cerita ini saudara, dia tanya nasihat sama saya. Ya apa nanti di hadapan hakim pengadilan nanti mesti gimana? Saya bilang gini Pak, wis Bapak ngomong jujur aja, apa adanya jangan ditutupi.
terbuka, ngomong jujur. Gitu ya. Iya, wis ngomong apa adanya aja. Ya wis lah, doain ya supaya PR saya jangan dicabut katanya. Karena resikonya bisa jadi PR-nya juga dicabut loh sudah. Kalau hukum di Singapura gak main-main. Dia bilang ya saya doain. Waktu dia masuk pengadilan saudara dia cerita sama saya. Di hadapan dia tuh ada 3 orang. Di belakang dia masih ada beberapa orang. 3 orang di depan dia itu begitu di sidang saudara ditanya sama hakim. Dan dia bilang gini, ya saya speeding karena gini. Kasih alasan. Hakim angkel palu bilang gitu. Cetok $1,000, $1,000, fine. Dan potong poin 12 poin. Orang kedua sama, ngomong kasih alasan ini pembelaan. Apa pembelaanmu? Nah itu. Ngomong dia pembelaan segala macam. Tok $1,000. Potong poin 12 poin. Yang ketiga lebih parah lagi saudara. $1,400. Saya nggak tahu kesalahannya apa. Potong poin juga saudara. Giliran dia saudara. Dia datang. Apa pembelaanmu? Kenapa kamu speeding sampai ini parah ini. 50 kilometers above the limit kata dia. This is, ya nggak tahu hakim yang ngomong apa pokoknya irresponsible, sangat tidak bertanggung jawab, membahayakan orang kata dia. Lalu dengan tertunduk ambil mic dia ngomong, yang mulia, yang majesty, saya salah, I was wrong kata dia. I'm wrong, I'm speeding. Kenapa? Alasanmu apa? Pembelaanmu apa? Because I left my wife behind at the mall. Satu ruangan ketawa termasuk hakimnya semua ketawa saudaraku. Loh saya tanya sama dia, Bapak ngomong gitu. Ya katanya kan suruh jujur terbuka apa adanya. Kan kowe yang ngomong katanya. Saya ngomong jujur apa adanya. I left my wife behind at the mall. So I rush to go back to pick up my wife. Hakimnya langsung gitu. Ambil palu, dia bilang gitu. Thank you for your honesty. Diskon 50%. Jebret, $500. Kasih tepuk tangan dulu saudara buat tuh. I'm not talking about the fine is $50%. This is not a great sale. Ini bukan great sale, saudara. Bukan diskonnya yang saya harap ini. But I want to tell you this story because saudara tahu nggak? Kuasa dari kerendahan hati dan jujur di hadapan Tuhan tanpa alasan. Hakim di dunia saja bisa menghargai begitu rupa. Sampai menghargai kejujuranmu itu di atas segala-galanya dan mendapatkan pengampunan. Apalagi Tuhan kita Bapa di surga. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni saudara dan saya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Hanya orang yang punya kerendahan hati yang bisa ngaku apa adanya di hadapan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, saudara pasti akan bikin alasan dalam hidup ini. Karena saudara itu kan paling pintar bikin cerita. Siapa aja dibujui, termasuk Tuhan. Saudaraku, saya mau mengingatkan kita untuk kita belajar seperti Daud. Kalau mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan aku berdosa di hadapan-Mu. Titik, jangan pakai alasan. Jangan pakai janji setelah ini saya gimana. Saya yakin, saya tahu kok Tuhan tuh lebih tahu dia daripada saudara. Dia lebih tahu saudara daripada Tuhan, daripada saudara sendiri. Dia jauh lebih kenal saudara siapa. Ngaku aja. Dan itu butuh kerendahan hati untuk saudara ngaku di hadapan Tuhan. Poin yang kedua saudaraku adalah ternyata kerendahan hati itu mendatangkan rasa damai dan rasa aman. Peace and security in your life. Mari katakan bersama-sama 3-4. Kerendahan hati mendatangkan damai dan rasa aman. Orang yang rendah hati saudaraku dia akan rasa peaceful. Ngerasa secure. Insecurity-nya dia terletak dari apa saudaraku? Dari apa pandangan Tuhan terhadap dia. Bukan pandangan orang terhadap dia. Amin saudara? Sekali lagi saya ulang. Security rasa aman saudara ini terletak pada apa kata Tuhan tentang saudara. Bukan apa kata orang tentang saudara. Dan itu akan jauh lebih penting apa yang Tuhan katakan terhadap saudara daripada apa kata orang tentang saudara.
Saudara, kita ini sibuk membangun reputasi diri kita dan mempertahankan ego kita, siapa diri kita, jauh daripada kita mentaati Tuhan dan apa yang Tuhan sukai dari hidup kita. Dan saudara, kita bisa lihat dengan kisahnya Saul dan Daud ini. Satu kali saudara bisa lihat nanti dibaca di dalam 2 Samuel pasal 5. Satu kali saudara Daud mendapati bahwa Absalom anaknya sendiri itu berontak. Bukan hanya berontak tapi dia kudeta terhadap bapaknya, terhadap ayahnya. Tetapi lihat responnya Daud saudara. Responnya Daud kalau saudara baca di situ, dia tidak mempertahankan posisinya sebagai raja. Bahkan dia menghindar dengan alasan apa? Dengan alasan dia jangan sampai ada pertumpahan darah. Dia tahu persis bahwa yang mengangkat dia sebagai raja bukan manusia, tetapi Tuhan yang mengangkat dia sebagai raja. Kalau Tuhan yang mengangkat dia sebagai raja, Tuhan juga pantas. Tuhan boleh untuk mengambilnya. Menurut saya saudaraku, Daud sebagai raja, betul? Dia punya pasukan, dia punya posisi, jabatan. Dia punya triwira, orang-orang di samping dia yang jago berperang. Dan gak pernah kalah sekalipun saudara. Menurut saya gampang gak untuk lawan anaknya yang belum punya pengalaman apa-apa? Gampang kalau dia mau mempertahankan. Tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Dia menyingkir. Dia secure, dia feel secure walaupun dia raja dan dia duduk di dalam posisi sebagai the king, the real king. Raja yang sah. Tetapi dia gak mempertahankan itu saudara. Kalau Tuhan mau ambil, ambil. Kalau Tuhan nanti mau kembalikan gampang kok. Hanya semudah untuk membalikan tangan. Gampang sekali. Itu adalah responnya Daud saudara. Tapi berbeda saudara ketika kita dengar cerita tentang apa responnya Saul ketika waktu Saul cuma dengar loh saudara. Cuma dengar orang nyanyi tentang Daud. Padahal Daud itu adalah jenderal perangnya Saul yang hebat. Yang setiap kali pertempuran saudaraku membawa kemenangan buat Israel, buat dia, buat Saul. Tetapi cuma dengar ada orang kasih puji-pujian, kasih sorak-sorak kemenangan dan kepada Daud dikasih predikat jumlahnya lebih banyak yaitu berlaksa-laksa puluhan ribu. Dan kepada Saul diperhitungkan hanya apa? Hanya puluhan sama ribuan saja. Beribu-ribu. Yang kepada Daud puluhan ribu, kepada dia beribu-ribu. Itu aja saudara, coba lihat. Baca sama-sama nih. Ayat 8. Dikatakan lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, apa saudara? Kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Coba lihat saudara, pikiran orang yang sombong dan orang yang songong. Coba lihat. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul apa saudara? Selalu mendengki. So be careful. Ketika saudara gak punya kerendahan hati, saudara gampang jealous. Halo? Saudara gampang jatuh kepada iri dan dengki. Dan orang yang iri dan dengki saudaraku gampang sekali nanti di poin yang ketiga saudara kita lihat. Orang yang songong dan sombong, orang yang egonya tinggi di hadapan Tuhan, gampang sekali untuk melakukan juga kejahatan di poin yang ketiga. Oleh sebab itu saudaraku di poin yang ketiga, kerendahan hati menjauhkan diri kita dari apa saudara? Dari perbuatan jahat. Baca sama-sama yuk, 3, 4. Kerendahan hati menjauhkan diri kita dari apa? Perbuatan jahat. Orang yang rendah hati itu saudara feel secure. Dan karena dia feel secure saudara dia gak perlu merancangkan sesuatu untuk menjatuhkan orang lain. Orang yang feel secure, orang yang punya damai, yang rasa amannya ada di dalam Tuhan. Yang keberhargaan dirinya itu karena Tuhan bukan karena orang. Yang reputasi hidupnya itu dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Bukan di atas apa kata orang. Orang itu saudaraku feel secure dan rasa aman. Dan damai. Dan orang yang seperti itu dia gak perlu merancangkan yang jahat terhadap orang lain supaya dia tetap berada di atas. Gak perlu bikin the hidden agenda. Gak perlu bikin agenda jahat untuk orang lain. Karena dia tahu persis siapa pembela dia dalam hidup ini. Dia gak perlu bikin pembalasan terhadap orang yang berlaku jahat. Kenapa? Karena Tuhan adalah hakim yang adil.
Yang seperti saya sebutkan tadi. Hakim yang adil yang memberikan pembalasan pada waktunya, bukan saudara yang bikin pembalasan. Kalau kita kan sebagai manusia ya sebelum kita disakiti ya kita hajar duluan, betul nggak? Kalau saudara tahu ada musuh atau ada saudara yang mau berlaku jahat nih terhadap saudara, sudah pasti saudara akan bela diri. Dan saudara akan protek saudara dan keluarga saudara. Kalau bisa saudara duluan lakukan itu kepada orang itu. Tetapi tidak tentang Daud. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat cerita di dalam kerendahan hati ini, saudaraku, saya sangat terharu ketika waktu membaca tentang kisah ini. Satu kali, karena Daud dikejar-kejar sama Saul, Daud menyingkir, Daud lari dari Saul, dan Daud ditemani dengan perwira-perwiranya dia yang gagah perkasa. Dan Daud punya banyak kesempatan untuk bunuh Saul sebenarnya. Dan orang-orang di sampingnya Daud ini bilang, ayo, this is the chance, this is the opportunity. Kill him, habisi dia. Tetapi apa kata Daud? Di situ dikatakan, Daud berdebar-debar hatinya karena ia motong cuman ujung jubahnya Saul saja. Hanya untuk kasih tahu sama Saul, Saul, my king, lihat ini puncak jubahmu. Sebenarnya aku punya kesempatan untuk aku habisi kamu. Tetapi dijauhkannya dari Tuhan untuk perbuatan jahat di mata Tuhan. Untuk melukai orang yang diurapi oleh Tuhan. Lihat saudara, hatinya Daud. Dia gak berani sentuh orang yang purposely, saya katakan, purposely punya niat jahat terhadap dirinya. By the way, doa Bapa kami juga gitu ya. Doa Bapa kami kan salah satunya apa doanya? Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Dan itu hanya bisa terjadi saudara kalau saudara punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau enggak, ya pasti saudara akan lakukan lebih dulu sebelum saudara disakiti orang dong. Tapi tidak saudara, kalau Daud punya hati yang seperti ini, tapi tidak terhadap Saul. Saul beda jauh. Sejak Saul mendengki kepada Daud, sejak saat itu saudaraku, berkali-kali secara sengaja Saul ingin bunuh Daud. Alkitab menceritakan satu kali Daud lagi main kecapi buat Saul, buat rajanya. Dinyanyiin loh saudara, ambil gitar. Kalau ada orang kepercayaan saudara, orang baiknya luar biasa ngangkatin tas saudara. Bukain pintu buat saudara. Saudara suruh apa aja dia lakukan. Tapi saudara sirik sama dia. Saudara, kenapa? Karena dia lebih tenar, mungkin dia lebih ini saudara. Saudara gak suka aja pokoknya sama dia. Lagi nyanyi buat saudara supaya saudara bisa tidur dengan nyanyi, bisa jiwanya enak saudara. Saul ngelihat ada tombak di samping dia. Dia purposely, dia dengan sengaja angkat, dia lempar ke Daud untuk bunuh. Kalau satu kali lempar, meleset, dia bisa nyebut astagfirullahaladzim, betul gak saudara? Dia bisa ngomong, sorry ya, kilaf, gak sengaja. Tapi kalau dua kali saudaraku, sekali meleset, kurang ajar. Dua kali. Itu namanya apa? Niat. Halo? Itu namanya niat. Kalau sekali bisa nyebut. Kalau dua kali mau nyebut apa saudara? Jauhkanlah kami dari yang jahat. Doa Bapa kami. Jauhkan kami dari yang jahat. Dari perbuatan jahat. Saudara, mari kita bersama-sama untuk kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Siapa yang mau pagi hari ini kita belajar, kita punya kualitas baca. Coba angkat tangan saudara. Amin. Ya, kita belajar sama-sama supaya kita punya quality ini. Dia dari dua orang raja yang tertulis dalam Alkitab, kita belajar supaya kita memiliki kerendahan hati. Karena ternyata saudara, kerendahan hati itu dasar sekali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, untuk kita ini hidup berkenan di mata Tuhan.
Untuk kita bisa mendapatkan perkenanannya Tuhan, bisa dapatin favor, the favor of God, we have to humble di dalam hidup kita. Tanpa kerendahan hati gak mungkin sudah bisa berkenan. Dan itu sebabnya saudaraku, poin yang keempat, yang terakhir, yang menurut saya ini sangat penting sekali. Kita baca sama-sama, 3, 4. Kerendahan hati menghasilkan penyembahan. Hanya orang yang rendah hati yang bisa menyembah Tuhan. Kesombongan tidak akan menghasilkan penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Ada orang songong bisa nyembah Tuhan, saudara? Gak ada. Hanya orang yang rendah hati, yang hancur hatinya, yang bisa menyembah Tuhan. And I want to tell you the truth. This is the fact. Baca dan cari di Alkitab. Apakah Saul selama hidupnya menghasilkan penyembahan kepada Tuhan sekali saja? Tidak. Semua yang dia lakukan adalah artificial semua. Pura-pura. Tidak ada yang lahir dari hati dan hidupnya dia. Tidak ada sekalipun. Tetapi Daud, saudara buka dan baca kitab Mazmur. Dari kitab Mazmur itu saudara 150 pasal, mungkin kalau saya tidak salah. Lebih dari setengahnya yang nulis adalah Raja Daud. Yang kata Tuhan tentang Daud, aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Orang yang rendah hati, hidupnya menghasilkan penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Walaupun dosanya bejibun, walaupun dosanya jauh lebih besar dan tidak dapat diampuni, tetapi orang yang punya kerendahan hati menghasilkan penyembahan yang menyentuh hatinya Tuhan. Dari semua mazmur yang dia gubah, dari semua mazmur yang dia nyanyikan kepada Tuhan, saya terharu dengan sebuah mazmur yang dia tulis di dalam Mazmur pasal 51. Kapan dia tulis ini saudaraku? Persis setelah Nabi Nathan datang untuk menghardik dan menegur akan dosanya terhadap Batsyeba. Baca saudara. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Dia mengaku akan dosanya. Dan karena dosanya dan karena kerendahan hatinya menghasilkan penyembahan yang luar biasa. Saudara baca, nanti di rumah saudara renungkan. Dalam perjalanan saudara renungkan Mazmur 51 ini. So beautiful. Kenapa? Karena sepanjang Mazmur 51 ini saudara, isinya bicara soal tentang pengakuannya dia kepada Tuhan. Dan ketakutannya dia kepada Tuhan untuk kehilangan favornya Tuhan dalam hidupnya dia. Kasihanilah aku ya Tuhan, bersihkanlah aku ya Tuhan. Aku berdosa terhadap engkau sajalah aku berdosa. Bahkan aku berdosa sejak aku ada dalam kandungan ibuku, kata dia. Tidak ada sepatah kata pun di dalam Mazmur 51 berisi tentang pembelaannya dia. Tidak ada. Yang ada adalah pengakuan dan kerendahan hatinya dia kepada Tuhan. Dan ketakutannya dia akan kehilangan favor yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saudara lihat baca di situ. Bersihkanlah aku Tuhan. Kembalikanlah sukacita, kegirangan dalam hidupku. Ayat yang ke-13 saudara. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ayat ini powerful. Kata-kata ini powerful. Kenapa? Karena Daud melihat dengan mata kepalanya dia sendiri. Bagaimana nasib orang yang roh dari Tuhan diambil daripada dia. Siapa itu saudara? Saul orangnya. Saul itu gak bisa tenang hidupnya. Sebelum ada orang yang diurapi Tuhan main musik di depan dia. Baru dia ngerasa ketenangan, ada ketenangan batin. Itu sebabnya dia nyanyi, dia minta sama Tuhan. Don't take your spirit from me. Jangan ambil rohmu daripadaku. Lihat saudara, yang terakhir. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian
kepadamu. Ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku mempersembahkan korban bakaran, engkau mau berapa? Dia raja, mau 1.000? 1.000 kambing domba? Kurang. 10.000 Tuhan? 10.000 boleh enggak? Kurang Tuhan. 30.000 boleh enggak Tuhan? 30.000 kambing domba plus unta. Tuhan boleh? Kurang ya Tuhan. 50.000 Tuhan kalau perlu. Semua aku akan persembahkan. Semua Tuhan. Is it okay for you? Tapi dia bilang engkau tidak menyukainya korban bakaran itu. Ayat 19. Baca sama-sama. 3-4. Korban sembelihan kepada Allah. Baca saudara. Ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Yang dia lakukan, dia sujud, dia menyembah, dia mengaku di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, Lord, please forgive me. I'm a sinful man. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita datang menghampiri dia dengan sebuah kondisi yaitu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Berapa banyak saudara pagi hari ini? Saudara mau datang mendekat kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Whatever the condition that you face right now, whatever the problem, whatever the condition, saudara punya kondisi apa? Saudara menjauh, saudara menyembunyikan banyak hal di hadapan Tuhan. Pagi hari ini datang di hadapan Tuhan. Saudara membutuhkan pemulihan, saudara membutuhkan the second touch from the Holy Spirit from Him. Agar anugerah dan favor perkenanan Tuhan kembali atas hidup saudara. Kalau saudara mau mendapatkan perkenanan Tuhan kembali dicurahkan atas hidupmu, datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudara mau saudara? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menjamah engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.